Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmatullah dengan NIM 201805010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas politik Islam Asia Tengah remedial, dan saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan komunitas muslim di Asia Tengah. Saya mulai. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Pertama, awal Islamisasi Asia Tengah. Kedua, pertumbuhan komunitas Islam di Asia Tengah. Dan ketiga, kesimpulan. Baiklah, yang pertama, yaitu awal Islamisasi di Asia Tengah. Ajaran Islam yang berasal dari daerah Timur Tengah sejak zaman dahulu terus meluas dan tersebar hingga ke pelosok bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dari agama Islam telah menyebarkan Islam selama 23 tahun dengan 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Berkat kearifan dan kecerdasan beliau, Islam berhasil tersebar luas hingga keluar Jazirah Arab dan telah tumbuh di semua benua di dunia. Begitu juga di kawasan Asia Tengah yang mana Islam telah hadir sejak abad ke-7 Masehi melalui penaklukan wilayah oleh kerajaan-kerajaan Islam maupun dengan adanya pedagang-pedagang Muslim yang berjualan dan bersosialisasi di sana, sehingga kemudian terjadinya akulturasi dan penetrasi ajaran Islam di Asia Tengah. Di saat kaum muslim berada di bawah Khalifah Umar bin Khattab, beliau menggunakan kekuatan militer untuk memperluas daerah kekuasaan, sehingga satu persatu pasukan Islam menguasai hingga daerah Suriah, Persia, Mesir, dan menaklukkan daerah Asia Tengah seperti Mosul, Khurasan, Isfahan, dan Sijistan. Dilanjut di masa Utsman bin Affan, di mana peta Islam lebih jauh lagi hingga ke kota Balak, Turkistan, Herat, Ghazni, Kabul, Nishapur, dan banyak daerah oleh pimpinan Islam selanjutnya. Walau terdapat beberapa halangan, tetapi dakwah Islam terus berlangsung secara cukup cepat, dan pada abad ke-8 Masehi, mayoritas penduduk kawasan sudah memeluk Islam. Dilanjutkan dengan periode damai ekspansi Islam ke daerah Asia Tengah lain oleh pedagang Muslim di sepanjang jalur sutra, dengan Kazakhstan yang menjadi salah satu pusat dan perkembangan Islam yang hadir di Asia Tengah. Masuk ke inti bahasan, yaitu perkembangan agama Islam di Asia Tengah. Asia Tengah merupakan salah satu daerah pusat peradaban dan kebudayaan Islam, dengan kemajemukan yang dimiliki oleh Asia Tengah, seperti dalam hal etnis, kebudayaan yang berbeda, tetapi mayoritas negara di Asia Tengah merupakan negara yang terbilang damai dan stabil, jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Timur Tengah. Banyaknya percampuran dan ajaran Islam yang damai masuk ke kawasan tersebut. Secara tidak sadar Islam masuk dan mulai diterima oleh masyarakat. Hal yang menarik dari masyarakat Asia Tengah dalam menerapkan agama Islam adalah dengan tetap menjalani dan menghargai kebudayaan lokal, seperti ritual menjaga kesejahteraan rakyat, keluarga, menuangkan minyak ke dalam api, sambil berdoa untuk para leluhur, sehingga keunikan dan kebudayaan setempat masih ada, bahkan setelah datangnya ajaran Islam. Setelah datangnya penaklukan bangsa Arab di Asia Tengah, salah satu hal yang paling diutamakan adalah pembangunan masjid. Karena pada periode tersebut, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah saja, melainkan masjid menjadi sarana untuk berkumpulnya masyarakat dan saling berbagi ilmu. Para penakluk Arab membawa serta pengetahuan tradisional mereka tentang benda-benda langit, kesehatan manusia, dan ilmu pelajaran lainnya. Bukti bahwa Asia Tengah yang menciptakan tokoh yang sanggup menginspirasi banyak pelajar dalam mengelaborasi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Abu Mahmud Khojandi, dan 2 ahli hadis ternama yang buku-bukunya menjadi rujukan umat Islam yang berasal dari Asia Tengah, yaitu Imam Bukhari dan Imam Nasai. Masih banyak lain tokoh yang bisa ikut andil dalam menciptakan perkembangan pusat Islam di Asia Tengah. Dari masuknya Islam yang kemudian menciptakan tafsir dan pemahaman yang berbeda pada umat, salah satunya adalah ajaran sufi atau ilmu tasawuf yang mengajarkan untuk menemukan realitas agama di dalam diri sendiri. Contoh seperti ciri khas tasawuf masyarakat Kazakhstan adalah hubungan yang kuat dengan shamanism, atau yang mengarah kepada munculnya zikir yang keras dengan nyanyian maupun tarian, dikenal dengan tarian sufi. Yang terakhir, saya akan membahas kesimpulan dari bahasan saya. Dengan masuknya Islam di Asia Tengah,
dan menciptakan sebuah ideologi yang tertanam tanpa menghilangkan yang sudah ada, menjadi titik dasar alasan tentang bagaimana kondisi yang ada pada masyarakat Asia Tengah itu sendiri. Di masa kontemporer, Islam merupakan faktor penting dalam membentuk identifikasi diri budaya dan identitas spiritual, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggambarkan bagaimana agama dan ilmu pengetahuan bisa beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan Islam telah menjadi sebuah kekuatan budaya dan menjadi komponen pada identitas nasional di Asia Tengah. Islam telah menjadi sebuah kekuatan politik yang nyata dan berakar kuat di masyarakat Tajikistan dan Uzbekistan, dengan sisi baik yaitu radikalisme muslim yang tidak pernah mendapat dukungan di Kazakhstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di Asia Tengah tumbuh dengan baik karena berhasil menumbuhkan stabilitas negara dan menciptakan toleransi dalam banyak hal, terutama toleransi tentang agama. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.